Bab 143. Cinta perjodohan suamiku. Begitu Ryan membuka pintu ruangannya, dia dikagetkan dengan keberadaan Elin di depan pintu. Wanita itu sudah berdiri di sana kurang lebih 5 menit. "Elin, apa yang sedang kamu lakukan?" Pekik Ryan karena merasa kaget dan juga hampir saja tubuhnya tersiram kopi panas apabila tubuh mereka berdua sampai bertabrakan. "Saya hanya ingin memberikan kopi ini, Tuan Muda." Cicit Elin merasa aneh sendiri memanggil Ryan dengan sebutan Tuan Muda. Pasalnya saat mereka kuliah biasa saling menyebutkan nama. Meskipun ada beberapa orang yang menyebut nama Ryan Tuan Muda, itu tidak akan lama karena Ryan sendiri yang menyuruh menyebut nama saja, tidak boleh ada embel-embel Tuan Mudanya. "Saya masih mau ke ruangan rapat. Lain kali bila saya tidak meminta kopi maka kamu tidak perlu repot-repot membuatnya." Ryan berkata tidak suka disertai sorot mata tajamnya. Lalu setelah itu Ryan langsung melangkah ingin pergi dari sana. Namun, Elin menarik jas kerja Ryan untuk mencegahnya agar tidak pergi, tapi praang! Gelas kopi itu tumpah mengenai jas kerja Ryan. Tahu kalau wanita itu memegang jasnya, Ryan langsung saja mengibaskan dengan kasar, sehingga menyebabkan gelas kopi yang ada di tangan Elin terjatuh ke lantai. "Elin, berani sekali kamu!" tunjuk Ryan dengan emosi. Sudahlah, dia tidak suka, malah sekarang kopi panas itu mengenai pakaiannya. Tuan Muda, tolong maafkan saya. Saya tidak sengaja," seru wanita itu takut dan merasa bersalah. Ryan tidak menjawab ucapan maaf dari Elin, tapi dia kembali lagi masuk ke dalam ruangannya untuk mengganti pakaian yang sudah kotor. Tidak mungkin seorang presdir memakai jas bekas tumpahan kopi. Untungnya di dalam kantor Ryan terdapat kamar pribadi untuk istirahat. Bila dia lelah dan sudah tersedia juga beberapa pakaian kemeja berserta jasnya apabila terjadi hal semacam ini. Elin sendiri langsung membereskan bekas pecahan gelas kaca itu sebelum banyak karyawan lain tahu atas keberaniannya yang sudah berani memegang jas kerja presdir Erlangga Group. Gue terlalu cepat bertindak. Seharusnya gue bisa menahan diri dan membuat Ryan menjadi dekat sama gue. Bukannya malah menumpahkan kopi pada pakainya. Elin mengerutuk pada dirinya sendiri sudah bertindak dengan ceroboh. "Gue harus cari cara lain, pokoknya selama masih kerja di sini gue harus bisa mendapatkan Ryan. Meskipun hanya menjadi pemanas ranjangnya." Tekad Elin semakin yakin. Dia hanya tahu kalau Ryan sudah menikah, tapi tidak tahu siapa wanita yang sudah berhasil merebut hati dan cinta Ryan. Brak! Ryan membuka pintu ruangannya dengan kasar. Untuk menunjukkan pada Elin bahwa dia tidak suka pada wanita itu. Andai saja hari ini dia tidak ada rapat, mungkin saja Ryan akan memilih pulang menemui istrinya. Di dalam hatinya Ryan sangat merasa bersalah pada sang istri, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Namun, pria itu merasa sudah kembali menyakiti perasaan istrinya. Elin yang tahu Ryan masih kesal kepadanya hanya menunduk takut seperti wanita polos pada umumnya. Padahal di dalam hatinya sangat ingin melepaskan pakaian di hadapan Ryan, agar pria itu mau memaafkan kesalahannya dan mau menjadikan Elin simpanannya. Dengan wajah kesalnya Ryan kembali ke ruangan rapat karena dia sudah menjeda rapat itu lebih dari setengah jam. Bila saja tidak ada kejadian kopi tumpah maka sudah dari tadi dia kembali. "Tuan Muda, Anda sudah kembali." Sekretaris Aldi langsung menarik kursi pimpinan yang diduduki oleh Ryan. Bukan hanya sekretaris Aldi yang merasa heran melihat Ryan berganti pakaian, tapi juga semua orang yang ada di sana. Di dalam pikiran mereka sudah traveloka yang bukan-bukan tapi tidak berani buka suara. Apalagi melihat wajah sang pemimpi sedang tidak bersahabat. Selama rapat berjalan Ryan tidak banyak bicara, dia akan bersuara apabila ada yang tidak cocok dengan cara kerja perusahaan miliknya. "Menurut Anda bagaimana Tuan Ardias?"
Tanya salah satu dari pengusaha itu setelah dia menjelaskan misi dan visi yang akan mereka terapkan. Baiklah, saya setuju saja asalkan tidak ada di antara perusahaan kalian yang melanggar aturan cara kerja perusahaan kami. Sebelum kita melanjutkan kerjasama yang baru, saya akan mengingatkan kembali bahwa bagi perusahaan siapa saja termasuk perusahaan Erlangga Group sendiri, tidak boleh mengurangi semua data yang sudah saya terapkan jika kalian tidak ingin perusahaan kalian gulung tikar. Rian berbicara dengan tegas karena dia tahu ada beberapa rekan kerjanya tidak mematuhi cara kerja Rian. Oke, kami menyanggupi semua aturan dari Anda, Tuan Ardias. Terima kasih sudah mau kembali bekerja sama untuk perusahaan kami. Yang dijawab oleh salah satu dari mereka, karena sewaktu Rian menelpon istrinya tadi, Sekretaris Aldi sudah menjelaskan juga kalau Rian tidak suka ada yang bermain curang. Apalagi bila kecurangan itu merugikan orang banyak. Begitu sudah mendapatkan persetujuan dari semuanya, rapat hari ini pun berakhir setelah menghabiskan waktu hampir 4 jam lamanya. Lalu semuanya mulai meninggalkan ruangan itu satu persatu. Tapi tidak dengan Rian, Andre dan Sekretaris Aldi. Andre yang sudah tidak tahan dari tadi akhirnya bertanya juga. Ri, lo kenapa sudah ganti baju lagi? Baju sama jas gue terkena tumpahan kopi. Dengan malas Rian menjawab pertanyaan Andre. Kok bisa sih? Tanya Andre tidak habis pikir. Ya biasalah, semua ini gara-gara Aldi. Ucap Rian seraya mendelik melihat Aldi. Sehingga Aldi yang tidak tahu apa-apa langsung mengangkat kepalanya melihat ke arah Rian dan Andre, lalu dia pun bertanya. Apa Anda ingin kopi, Tuan Muda? Karena memang kata kopi saja yang didengarnya tadi. Sebab Aldi sedang fokus pada laptop di depan matanya. Mendengar jawaban Aldi sontak membuat Rian langsung bertanya seraya memijit pelipisnya yang mendadak menjadi pusing. Aldi, kamu sedang mengerjakan apa? Pria itu menahan geram sendiri. Saya sedang mengecek ulang data-data ini, Tuan Muda. Tapi bila Anda ingin kopi saya akan membuatkannya atau Anda mau dibuatkan oleh sekretaris baru kita? Kembali bertanya karena memang tidak tahu. Andre yang mendengar hanya tersenyum karena dia tahu kalau sahabatnya itu sedang kesal, tapi entah pada siapa dia juga belum tahu. Al, Tuan mudamu sedang kesal, jadi lebih baik suruh dia pulang menemui pawangnya. Ujar Andre asal tapi langsung dibenarkan oleh Sekretaris Aldi. Tuan muda, pekerjaan kita hari ini tidak terlalu sibuk. Tidak ada pertemuan dengan orang-orang penting lagi, jadi Tuan muda lebih baik pulang menemui Nona Ayla. Aldi yang merasa tuan mudanya memang sedikit berbeda langsung saja menyuruh agar Rian pulang duluan. Padahal Rian kesal karena ulahnya yang sudah menerima Elin bekerja di perusahaan Erlangga. Bab 144. Pusing tidak bisa menghilangkan rasa jengkelnya, Rian langsung memilih pulang agar pikirannya bisa kembali tenang. Untungnya tadi Andre memiliki usul menyuruh Rian pulang bertemu pawangnya agar tidak marah-marah tak karuan. Walaupun niat awalnya hanya bercanda tapi disambut baik oleh Sekretaris Aldi. Dia tidak bisa bekerja dengan tenang bila sang bos selalu mengumpat di belakangnya. Tidak sampai 20 menit mobil mewah Rian sudah memasuki pekarangan rumah mewahnya. Seharusnya dia pulang 2 jam lagi tapi karena moodnya sedang buruk jadinya sudah pulang sekarang. Entah karena dia baru mulai kerja hari ini jadinya merasa tidak betah berada di perusahaannya sendiri. Begitu melihat mobil Rian sudah datang, Pak Muklis dengan sigap menghampiri mobil itu lalu membukakan pintu mobilnya untuk sang majikan. Selamat siang Tuan Muda. Sapa Pak Muklis setelah membuka pintu mobil dan melihat Rian sudah turun. Iya siang juga, Pak. Jawab Rian singkat sambil memberikan 1 buah kresek makanan yang tadi dibelinya di jalan. Ini Pak, tadi saya membelinya sebelum pulang. Kata Rian begitu sudah tiba di luar. Setelah itu Rian pun langsung berjalan masuk untuk menemui istri dan kedua anaknya. Saat melewati ruang tamu dia tidak menemukan siapa-siapa lalu di sana.
Lalu Rian terus berjalan masuk, tiba di ruang keluarga barulah terlihat Ayla sedang menemani baby Arsya dan Salsa yang sedang bangun. Dengan langkah pelan Rian berjalan dan memeluk sang istri dari belakang karena posisi Ayla memang membelakanginya. Rian langsung memberikan ciuman di pipi kiri Ayla untuk mencurahkan rasa rindu setelah berpisah 6 jam. "Muah, aku sangat merindukanmu," ucapannya setelah melepas pelukannya. "Sayang, kamu sudah pulang." Ayla kaget, pasalnya Rian tidak bilang akan pulang jam 1 tapi pulang jam 3 sore. "Sudah, aku tidak betah berada jauh dari kalian bertiga. Apa setelah bangun tadi mereka berdua tidak ada yang tidur lagi?" Rian sudah siap ingin mengendong baby Arsya tapi Ayla sudah mencegahnya lebih dulu. "Mandi dulu sana, jangan langsung mengendong anak-anak, kan papa abis bertemu orang banyak," kata Ayla, tidak ingin kedua anaknya menjadi sakit karena tidak menjaga kebersihan. "Apa lupa sayang? Tunggu papa mandi dulu ya, nanti kita main bersama." Rian yang baru ingat pun tidak jadi mengendong Arsya dan malah beralih mencium sang istri sebelum dia berpamitan ke kamar mereka untuk membersihkan dirinya. "Kap, terima kasih sudah diingatkan, sekarang pindah ke kamar saja ya biar anak-anak bisa tidur siang. Ini sudah lewat jam tidur mereka," ucap Rian sembari melirik jam di pergelangan tangannya. "Iya, aku hampir lupa. Kalau begitu duluan, nanti aku akan menyusul. Biar Mbak Susi yang membantuku." Tita ibu muda itu yang mengerti kalau sang suami ingin membantunya. Baiklah, aku duluan ya. Nanti setelah anak-anak tidur aku ingin mengatakan sesuatu." Rian sedikit tersenyum karena takut membuat istrinya terluka mendengar penjelasannya. "Mau mengatakan apa? Kenapa aku jadi takut sendiri?" Ayla ingin bertanya tapi Rian sudah pergi lebih dulu. "Papa, kalian ingin mengatakan apa, nak?" Membuat mama penasaran saja, gumam wanita itu sambil mengemasi barang-barang anaknya yang akan dibawa masuk ke dalam kamar. Kurang lebih 15 menit Rian sudah keluar dari kamar mandi dengan tampilan sudah segar kembali. Dia lalu berjalan mendekati sang istri yang sekarang sudah pindah lagi ke dalam kamar setelah dibantu oleh Mbak Susi pelayan di rumah mereka. "Ini pakainya," ucap Ayla sembari memberikan pakaian yang sudah dia siapkan seperti biasanya. Dari awal menikah Ayla memang selalu menyiapkan pakaian untuk Rian meskipun saat itu mereka memiliki perjanjian kontrak pernikahan selama 1 tahun. Namun, tetap saja Ayla menjalankan perannya sebagai seorang istri sungguhan yang akhirnya menjadi kenyataan. "Muah, terima kasih istriku," seru Rian kembali mencium istrinya. Walaupun bagi sebagian orang apa yang dilakukan Ayla hal biasa saja. Tapi tidak bagi Rian karena baginya dari sanalah awal mula cintanya tumbuh pada sang istri walaupun dia sendiri telat menyadarinya. Sama-sama pakailah pakaiannya dulu. Apa papa sudah makan siang? Kalau belum aku akan menyiapkannya sebentar dan bawa ke sini," kata Ayla menyebut Rian dengan panggilan papa bukan sayang lagi. "Aku senang kamu selalu menyebutku papa." Rian hanya fokus pada kata papa saja. Sesungguhnya terkadang Rian memang masih merasa seperti mimpi bisa bersama Ayla dan kedua anaknya. Dia masih ingat seperti apa Ayla menyanyikan sebuah lagu hari di mana istrinya itu pergi meninggalkan dirinya karena tidak bisa memilih Bella atau Ayla. Padahal saat itu Rian melakukan sandiwara masih mencintai Bella untuk melindungi keselamatan sang istri. Namun, tetap saja menjadi trauma besar bagi Rian. Yang mengetahui hanyalah sekretaris Aldi betapa Rian hancur setelah tahu bahwa Ayla sudah pergi entah kemana. "Aku memang harus memanggil papa agar Arsya dan Salsa tahu bahwa kamu adalah papanya. Ini mau makan siang atau tidak? Kalau iya aku akan menyiapkan dan bawa kemari." Wanita itu kembali bertanya karena Rian belum menjawabnya. "Iya, aku belum makan siang." "Tidak perlu disiapkan, nanti kalau sudah lapar aku akan mengambilnya sendiri." "Lalu apa kamu sendiri sudah makan siang?" Rian ikut duduk di sisi Ayla setelah selesai memakai pakaiannya. "Aku sudah makan dari tadi,"
kamu tahu sendiri kan kalau sekarang aku tukang makan. Ayla tertawa saat mengatakan tukang makan karena memang semenjak melahirkan tidak tahu jam berapa, bila sudah lapar maka Ayla akan langsung makan. Tukang makan juga suamimu tidak akan bangkrut. Tadi aku bawa makanan tapi aku lupa masih di ruangan keluarga. Seru Rian baru ingat kalau tadi dia membawakan makanan untuk istrinya dan para pekerja di rumah mereka juga. Sudah dibawa Mbak Susi ke belakang. Oh ya tadi katanya mau ngomong. Ayo sekarang katakan mau ngomong apa? Ayla yang sudah penasaran langsung saja bertanya. Nanti ya setelah anak-anak tidur, sekarang kamu istirahatlah biar aku yang menjaga si kembar. Ucap Rian mengelus pipi Ayla yang semakin hari malah terlihat semakin cubi. Tapi, aku sudah, Kap. Rian langsung mengecup bibir istrinya agar tidak membantah perintahnya untuk istirahat. Sabar tunggu Arsya dan Salsa tidur. Ayo baring di sini aku sangat merindukanmu selama berada di kantor. Dengan pelan pria itu merebahkan kepala sang istri agar berbaring di atas pahanya. Tentu saja Ayla langsung baring dengan nyaman beralaskan paha suaminya. Sedangkan kedua anak mereka hanya bergerak disertai tangan dan kaki yang tidak pernah diam. Baby Arsya tidak pernah rewel apabila sang adik tidak memulainya lebih dulu. Sampai 30 menit kemudian barulah kedua anak itu tidur setelah diberikan ASI oleh mamanya. Yang paling dulu ditidurkan tentunya adalah baby Salsa karena apabila dia sudah tidur maka Arsya kakaknya akan ikut tidur. Sekarang anak-anak sudah tidur, ayo cepat katakan ada apa. Jangan membuatku jadi penasaran jika tidak mau memberitahuku. Rutuk Ayla yang sudah jengkel. Sabar tidak boleh marah nanti kamu akan bertambah cantik. Goda Rian menarik sang istri ke pinggir ranjang tidur mereka dan mengajaknya duduk di sana. Baiklah aku akan mengatakannya sekarang. Tapi berjanjilah dulu bahwa kamu tidak akan marah karena aku sungguh tidak tahu apa-apa. Kata Rian sembari menggenggam kedua tangan ibu dari kedua anaknya tersebut. Untuk meyakinkan Rian, akhirnya Ayla pun berjanji. Aku berjanji tidak akan marah. Sayang apa kamu tahu Elin anak jurusan manajemen yang satu kelas denganku? Tanya Rian sebelum bercerita. Ayla yang waktu jam istirahatnya hampir sama pun menjawab sekenanya. Kalau tidak salah gadis cantik yang berambut pendek kan? Iya betul, tapi sekarang rambutnya sudah panjang. Nah wanita itu yang menggantikan sekretaris Emi. Aku sudah menyuruh Aldi mencari penggantinya tapi belum dapat. Keluh Rian merasa bingung. Lalu salahnya di mana? Ayla menyergit satu alisnya ke atas. Merasa bingung juga kenapa suaminya harus minta maaf. Salahnya karena wanita itu menyukaiku. Aku tidak ingin menyakitimu, aku takut kamu salah paham padaku. Aku hanya mencintaimu percayalah. Ungkap Rian seperti mempunyai beban berat walaupun bagi sang istri masalah sepele. Mendengar hal itu membuat Ayla tersenyum lebar, dan langsung memeluk tubuh Rian yang ada di hadapannya. Betapa Ayla bahagia karena hal seperti itu Rian ceritakan kepadanya juga. Sayang kamu tidak marah padaku kan? Sungguh aku tidak tahu menahu soal ini. Aldi tidak mengonfirmasi padaku saat menerimanya. Pria itu merasa khawatir, mendapat respon sang istri memeluk tubuhnya yang langsung Rian balas sambil mengelus dan mencium pucuk kepala istrinya berulang kali. Merasa sudah lebih baik Ayla melepaskan pelukan tangannya dan menatap mata Rian sambil tersenyum lalu berkata. Aku percaya kamu sudah berubah, aku percaya kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tahu kenapa? Karena aku tahu kamu mencintaiku dan anak kita. Apa? Kamu tidak marah kan karena Elin bekerja di perusahaan kita walaupun hanya untuk sementara. Ulang Rian yang dia kira Ayla akan marah besar padanya. Gara-gara dia menanyakan keadaan Bella saja waktu di rumah sakit, istrinya itu harus menahan sakit hati sampai beberapa hari. Tidak karena kamu sudah jujur padaku. Tapi kamu harus bisa menjaga kepercayaanku ini, jangan buat aku meragukan cintamu,
jelas wanita itu tidak mau kembali mempermasalahkan yang tidak diperbuat oleh Ryan. Sayang, terima kasih kamu sudah percaya padaku. Aku berjanji tidak akan mengecewakan kamu lagi. Ryan sampai meneteskan air mata bahagia karena ketakutannya dari perusahaan tidak terjadi karena Ayla percaya akan cintanya.